Sudah. Zamannya lagi. Zamannya mudah. Di TV harus nggawa perangkat nanti. Langsung pun harus kudu nggawa alat. Saiki HP wis iso TV, masuk TV. Langsung ke TV. Iya. Cek mau beli musik-musik. Kali jadi aku tak dulu ayam TV aja. Turu buka sido ngaji. Sebengi gak turu. Iki sudah sonnya, son. Gak mbok anu ta, Dek. Iki kelas saya. Ada kosong ada. Sebenarnya 1 jam kelamaan ya. 1 jam loh kelamaan. Harusnya 20 menit, 30 menit. 30 menit. Tapi karena njaluk Jam tadi suaranya barangkan mau walaknya. Udah pas itu ya. Punya saya sampean. Jam sampean pas. Nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan.
wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullahil Harari wa ila arwahi ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, wa khususan ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Bisri Samsuri, Syekh Abdul Wahab Hasbuah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Madu TV rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di bulan Ramadan, di hari yang pertama. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengawali bulan Ramadan pagi hari ini dengan amal ketaatan kepadanya, yaitu dengan hadir dalam majelis ilmu yang mubarak. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini bisa istiqamah sampai nanti akhir Ramadan, setiap pagi jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya selalu kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti tergolong sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga umat Islam seluruhnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, juga pemirsa Madu TV rahimakumullah, mulai pagi hari ini, di hari yang pertama di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab hadis yang dikarang oleh Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebuah kitab yang tidak asing bagi umat Islam khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi bagi talibul ilm, bagi para santri di pondok-pondok pesantren. Insya Allah mereka para santri itu sudah menghafal hadis-hadis ini, karena hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah hadis-hadis yang merupakan qawaiduddin, yang merupakan pondasi atau dasar-dasar agama yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap muslim sehingga agamanya menjadi kuat
baik itu dari sisi akidah maupun ibadah maupun akhlak. Hadirin rahimakumullah, juga pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita langsung memulai pengajian kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya saya mengingatkan kepada hadirin yang hadir di majelis ini, majelis Ta'lim Baitul Iman, juga kepada seluruh pemirsa Madu TV rahimakumullah, agar mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala, agar yang belum berniat segera menghadirkan niat karena Allah untuk thalabul ilmi. Demikian juga yang mungkin niatnya masih bengkok, masih keliru, maka segera luruskan bahwa kita hadir berkumpul pada pagi hari ini semata-mata kita mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Madu TV, hadis yang pertama kita baca, kemudian kita maknani hadisnya saja. Setelah itu akan kita berikan penjelasan sedikit panjang lebar terkait dengan masalah hadis. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. An Amiril Mukminin, saking Amiril Mukminin, rupane Abi Hafs rupane Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala wasdawuh sapa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu waskrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sapa Rasulullah, innamal a'malu angin pestine utawi amal soleh iku binniyati kelawan niat. Wa innama likulli imri'in lan angin pestine iku kedue saben-saben wong ma utawi barang nawa kang wis niat sapa kullu mri'in. Faman mongko utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah fahijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Waman lan utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrah iman iku lidunya krana donya yusibuha kang ngasilaken ing sapa man ing donya awi maraatin utawa wadon yang kihuha kang nikahi sapa man ing imraah fahijratuhu mangka utawi hijrah iman iku ilama maring barang hajara kang wis hijrah sapa man ilaihi maring ma. Hadirin rahimakumullah, juga pemirsa Madu TV yang berbahagia, dari Amiril Mukminin Abu Hafs Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan yang baik itu harus disertai dengan niat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan yang baik itu harus disertai dengan niat, tergantung pada niatnya.
Dan balasan bagi setiap atau bagi tiap-tiap orang itu tergantung pada apa yang dia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin dia gapai, atau karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, hadis ini menunjukkan, menjelaskan beberapa hal kepada kita semuanya. Yang pertama, yang perlu untuk kita pahami bahwa lafadz al-a'mal di dalam hadis innamal a'malu itu adalah al-a'mal as-salihah. Sesungguhnya amal perbuatan yang baik. Bukan setiap amal perbuatan, tetapi amal perbuatan yang baik. Nanti akan kita jelaskan. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya niat bagi seseorang yang melakukan amal soleh. Tentang urgensi niat di dalam kita melakukan ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian amal soleh, ibadah yang kita lakukan itu tidak sah jika tidak disertai dengan niat. Dan ada sebagian amal ibadah yang kita lakukan itu tidak sempurna jika tidak disertai dengan niat. Jadi di sini ada dua. Ada kalanya ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu, jika nggak disertai dengan niat maka nggak sah. Ada kalanya amal ibadah yang kita lakukan jika tidak disertai dengan niat maka sah tetapi tidak sempurna. Karena apa? Tidak mendapatkan pahala. Contohnya apa? Yang pertama, amal ibadah atau amal soleh jika kita lakukan tanpa niat maka tidak sah. Seperti sholat, seperti puasa, seperti wudhu, seperti mandi besar misalnya. Itu kalau tidak kita sertai dengan niat maka tidak sah. Ada seseorang sholat misalnya, langsung dia datang langsung Allahu Akbar tanpa ada niat untuk melakukan sholat di dalam hatinya, maka apa? Sholatnya tidak sah. Ada seseorang wudhu, yang penting apa? Membasuh muka, membasuh tangan dan seterusnya, tetapi nggak ada niat dalam hatinya untuk melakukan wudhu, maka wudhunya tidak sah. Ada seseorang puasa seperti ini, tetapi dia tidak melakukan niat pada malam hari, maka tidak sah puasanya. Nah, ini apa? Amal soleh yang tidak sah jika tidak dibarengi dengan niat. Nah, kalau sholat, letak niat itu adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, lisan kita mengatakan Allahu Akbar, maka hati kita berniat, misalnya usolli fardhus subhi, saya niat untuk sholat fardu subuh. Usolli fardhuz zuhri, dalam hatinya mengatakan saya niat untuk melakukan sholat fardu zuhur dan sebagainya. Nah, kapan letaknya? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi lisan mengucapkan Allahu Akbar, hatinya mengatakan aku niat melakukan sholat subuh. Nah, ini namanya apa? Ini niat sholat, letaknya di situ. Bukan sebelum takbiratul ihram, juga bukan setelah takbiratul ihram.
Adapun kita membaca talafut bin niyah sebelum takbiratul ihram, mengatakan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin misalnya dan seterusnya, itu disunnahkan. Itu bukan hakikat daripada niat, karena hakikat daripada niat itu di dalam hati. Tetapi tidak dilarang. Bahkan itu para ulama mengatakan disunnahkan kita untuk membaca niat sebelum kita takbiratul ihram. Tujuannya apa? Untuk membantu hati agar tidak lupa ketika kita takbiratul ihram, kita nggak lupa niat. Karena jika langsung saja tanpa dilafadzkan, terkadang seseorang itu lupa untuk niat ketika sholat. Nah, itu kalau sholat. Kalau puasa, niatnya kapan? Niatnya di malam hari. Nah, jadi di malam hari. Malam itu kapan? Mulai maghrib sampai subuh, itu namanya malam. Mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, itu namanya malam. Kalau sudah maghrib berarti awal malam. Kalau waktu sahur berarti apa? Akhir malam. Kalau pertengahan berarti tengah malam. Nah, kalau niatnya puasa itu pokoknya di waktu malam. Kalau tadi sholat kan bersamaan. Kalau itu apa? Tidak bersamaan dengan puasa, tetapi menjelang mau melakukan puasa, yaitu pada malam hari. Sehingga kalau kebiasaan kita itu kalau setelah tarawih kita langsung niat bareng-bareng melafadzkan nawaitu shoma ghadin. Nah, itu sudah cukup. Meskipun setelah kita niat itu kita makan, kita minum dan sebagainya, itu enggak masalah. Nah, tidak masalah, sudah cukup. Jika ketika sahur kita tidak niat lagi, maka tidak apa-apa, karena niat yang kita lakukan tadi itu sudah cukup. Kenapa? Karena sudah dilakukan di waktu malam. Bahkan kalau kita misalnya, para ulama menjelaskan, misalnya nanti, ini hari pertama kita puasa, nanti begitu kita melihat bahwa maghrib sudah tiba, matahari sudah tenggelam, maghrib sudah tiba. Kemudian sebelum kita berbuka, kita sudah nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Kita sudah mengatakan seperti itu, padahal belum kita berbuka. Maka itu juga sudah mencukupi. Seandainya kita waktu habis tarawih kita nggak sholat, nggak niat lagi. Ketika tarawih kita nggak niat lagi, maka itu sudah cukup untuk puasa besok. Kenapa? Ketika masuk maghrib berarti sudah malam. Nah, itu yang dimaksud dengan tabyid. Meskipun bahkan kita belum berbuka puasa. Itu apa? Untuk niat puasa. Nah, niat puasa. Nah, melafalkan itu juga sunnah. Karena niat itu sebenarnya di dalam hati. Ketika kita membacanya bersama-sama atau sendirian dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala, atau ditambah imanan wahtisaban liwajhillahil karim misalnya, maka itu apa? Itu lebih baik karena itu hukumnya sunnah. Tetapi yang prinsip letak niat itu di dalam hati, termasuk niat puasa itu di dalam hati. Ini kalau puasa. Kalau wudhu bagaimana niatnya kapan? Bersamaan dengan membasuh muka. Ketika membasuh muka pertama kali, ini apa? Ini disertai dibarengi dengan niat nawaitul wudu, langsung dia berniat untuk berwudu. Ini kalau wudu. Kalau mandi bagaimana niatnya kapan? Yaitu ketika membasuh
bagian pertama yang dibasuh. Jadi ketika misalnya dia membasuh bagian, menyiramkan air misalnya ke bagian kanan sini, maka disitulah letak niatnya. Nah, seandainya ketika dia membasuh bagian kanan dia belum berniat mandi wajib, baru teringat ketika membasuh bagian badan yang kiri, maka yang kanan harus diulang. Kenapa? Karena tadi belum disertai dengan niat. Nah, ini tentang letak niat. Jadi ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan itu adalah contoh yang apabila tidak disertai dengan niat maka nggak sah. Kemudian ada juga ibadah atau amal soleh itu sah tanpa niat tetapi tidak mendapatkan pahala, sehingga nggak sempurna karena nggak dapat pahala. Contohnya apa? Contohnya memberikan nafkah kepada istri dan anak. Misalnya ada seorang kepala rumah tangga, kewajiban dia memberikan nafkah kepada istri dan anak. Ini wajib hukumnya. Kemudian dia bekerja untuk mendapatkan nafkah itu. Setelah itu diberikan kepada istri dan anaknya tanpa niat. Pokoknya diberikan. Pokoknya diberi. Tanpa ada niat lillahi ta'ala melaksanakan kewajiban. Bagaimana ini? Sah. Sah artinya apa? Harta yang dia berikan kepada istri dan anaknya itu sah menjadi milik istri dan anaknya, sah. Tetapi apa? Orang ini, si laki-laki ini tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Padahal seandainya dia berniat ketika memberikan misalnya uang nafkah kepada istri dan anaknya itu, dia berniat untuk menjalankan kewajiban dia memberikan nafkah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka ini penting sekali kita ingatkan. Pemirsa Madu TV rahimakumullah, jangan sampai seorang laki-laki yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, ketika memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, dia tidak berniat untuk menjalankan kewajiban itu. Maka di sini nanti eman-eman. Kenapa? Dia tidak akan mendapatkan pahalanya. Memang sah, tetapi dia tidak akan mendapatkan pahalanya. Sehingga ketika itu kita kaitkan dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat, berarti maknanya memiliki makna dua. Bahwasanya amal kebaikan itu tidak sah kecuali dengan niat. Itu yang pertama. Atau sesungguhnya sahnya amal soleh itu hanya dengan niat. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya sempurnanya amal soleh itu dengan niat. Saya ulangi lagi, berarti apa? Innamal a'malu binniyat. Yang pertama, sesungguhnya sahnya amal soleh itu dengan niat. Itu untuk apa? Amal soleh tertentu, seperti yang telah kita contohkan. Yang kedua, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sempurnanya amal soleh itu dengan niat. Karena tanpa niat tidak akan berpahala orang yang melakukannya. Ini hal pertama yang perlu menjadi catatan kita terkait dengan hadis ini. Kemudian yang kedua, bahwa tadi sudah kita singgung di awal, bahwa yang dimaksud dengan al-a'mal dalam hadis ini adalah al-a'mal as-salihah, amal yang baik. Sementara kalau amal itu bukan amal yang baik, tetapi amal yang buruk, tidak perlu niat. Dan niat tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi keburukan dari perbuatan tersebut. Ini bahaya jika hadis ini disalahfahami.
Karena sekarang banyak di masyarakat banyak orang mengerjakan keburukan, dia mengatakan, saya nggak niat begitu kok. Ada orang mencaci maki temannya, misui temannya, dia bilang, saya nggak niat menyakiti kamu kok. Padahal dia menyakiti temannya. Ada orang mukul temannya, dia bilang nggak niat. Saya nggak niat menyakiti kamu. Itu gimana itu? Itu berarti apa? Menyalahgunakan hadis ini. Katanya kan innamal a'malu binniyat, kata dia. Ini keliru. Innamal a'malu binniyat. Al-a'mal di situ apa? Al-a'mal as-salihah. Bukan termasuk al-a'mal yang yang buruk. A'malu syarr itu tidak masuk dalam hadis ini. Karena itu kalau ada orang mencuri, maka ya sah mencurinya. Artinya apa? Ya dia dikatakan mencuri meskipun dia tidak berniat mencuri. Apa ada orang mencuri tidak niat mencuri? Nah, kalau ada seandainya, maka tetap dianggap mencuri. Kalau ada orang mukul orang lain, menyakiti orang lain, mencaci orang lain misalnya, maka meskipun dia tidak niat untuk mencaci, hukumnya mencaci. Hukumnya mencaci. Lebih dalam lagi, di sini yang penting adalah termasuk keburukan yang paling buruk itu apa? Kufur. Keburukan yang paling buruk itu adalah riddah. Di sini juga tidak diperlukan niat. Kalau ada seseorang misalnya, dia mengatakan dengan lisannya, Allah itu punya anak. Dia nggak niat keluar dari Islam. Dia tidak berniat keluar dari Islam. Tetapi hukumnya keluar dari Islam atau tidak? Keluar dari Islam. Kenapa? Amal perbuatan buruk termasuk kekufuran tidak perlu niat untuk dia jatuh kepada keburukan tersebut. Ada seseorang misalnya dia melihat ada mushaf, kemudian mushaf sengaja dilemparkan, dibuang ke tong sampah di tempat-tempat yang kotor, atau dia sengaja diduduki, diinjak-injak Al-Quran itu. Ketika ditegur oleh temannya, loh kenapa kamu? Dia bilang, saya nggak niat menghina Al-Quran. Saya nggak berniat menghina Al-Quran. Padahal apa? Perbuatan itu sudah menunjukkan kalau dia menghina Al-Quran. Siapa yang bilang menginjak-injak Al-Quran itu bukan menghina Al-Quran? Itu menghina Al-Quran. Karena itu di sini tidak diperlukan niat. Meskipun dia tidak berniat untuk keluar dari Islam, maka hukumnya dia sudah keluar dari Islam. Nah, di sini penting untuk diperhatikan, untuk kita perhatikan. Karena terkait dengan hadis ini sama artinya dengan orang yang memukul temannya, dia bilang saya tidak berniat memukul. Ada orang mencaci maki temannya, kemudian dia mengatakan saya tidak berniat untuk mencaci. Ada orang mencaci maki Allah, mengatakan Allah punya anak, mengatakan Allah punya zalim, Allah itu zalim. Dia bilang saya nggak berniat mencaci Allah. Bagaimana ini? Meskipun dia tidak berniat, jadi kalau amal perbuatan buruk tersebut. Bisa difahami. Jadi al-a'mal dalam hadis ini adalah al-a'mal as-salihah. Innamal a'malu binniyat, artinya sesungguhnya amal soleh itu sahnya dengan niat. Atau sesungguhnya amal soleh itu sempurnanya itu dengan niat. Itu makna hadis itu. Jangan sampai disalahpahami. Sebagian orang karena apa? Nggak talaqi, tidak ngaji dalam membaca hadis, kemudian apa? Dengan dalih hadis ini kemudian melakukan keburukan-keburukan. Alasannya innamal a'malu binniyat. Yang penting kan niatnya. Saya nggak niat begitu kok, kata dia.
Bagaimana mencaci maki orang, dia bilang tidak berniat mencaci maki. Nah, ini penting untuk menjadi perhatian kita. Nah, jangan salah memahami hadis ini karena akibatnya akan sangat fatal. Hadirin rahimakumullah, juga pemirsa Madu TV yang berbahagia. Nah, niat itu artinya adalah menyengaja melakukan suatu perbuatan di dalam hati. Jadi menyengaja di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan, itu namanya niat. Dan pada umumnya niat ini dilakukan bersamaan dengan perbuatan itu. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ketika berwudu, ketika mandi, ketika ketika sholat, itu bersamaan. Nah, tetapi bersamaan di sini bukan berarti dari awal sampai akhir. Kalau sholat ya ketika takbiratul ihram itu. Kalau mandi atau wudhu, ketika membasuh bagian pertama dari yang dibasuh itu letak niatnya. Kalau kemudian seterusnya itu ngelamun, nggak ada niat dalam hatinya, itu sudah tidak masalah. Yang penting adalah pada ketika membasuh bagian pertama dari anggota wudhu atau dari anggota yang wajib dibasuh ketika mandi. Kalau puasa, tadi niatnya apa? Di waktu malam. Ini tentang definisi daripada niat. Kemudian fungsi daripada niat. Apa gunanya niat ini? Ini ditunjukkan oleh hadis berikutnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Terus dijelaskan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, ini menunjukkan apa? Yang pertama begini, fungsi niat itu adalah untuk membedakan perbuatan yang dilakukan antara ibadah atau adat atau kebiasaan. Orang mandi itu kan ada kalanya mandi biasa, ya mandi pagi, mandi siang, mandi sore. Bagi yang rajin mandi. Kemudian atau mandi karena panas, mandi untuk cuman biar adem misalnya. Itu namanya mandi adat, mandi kebiasaan. Ada kalanya mandi junub, mandi wajib. Nah, kalau mandi wajib berarti mandi ibadah. Untuk membedakan mandi yang wajib, yang ibadah dengan mandi yang adat, itu apa bedanya? Bedanya pada niat. Kalau dilihat dari zahirnya sama-sama dibasuh semua badannya. Tetapi apa? Yang membedakan ini mandi wajib, mandi ibadah, dan ini mandi biasa adalah letaknya pada niat. Kalau misalnya seseorang makan, makan itu ada makan yang biasa, ada makan yang dapat pahala. Kalau kamu makan tanpa niat, ya makan namanya, makan biasa. Ya kamu nggak dosa, juga nggak dapat pahala. Namanya makan itu sesuatu yang mubah. Tetapi ketika kamu makan, kamu berniat, saya makan biar nanti kuat dalam belajar. Saya makan biar nanti saya waktu jamaah, waktu sholat tidak mikir makan misalnya, biar bisa khusyuk dalam sholat. Ini apa? Ini namanya makan yang bernilai ibadah. Kenapa? Karena ada pahalanya. Karena ada niat itu. Niat itu yang kemudian menjadi pembeda. Menjadi pembeda. Minum juga begitu. Sesuatu hal yang mubah, yang itu sebenarnya menjadi sebuah tradisi, kebiasaan, tetapi bisa berubah menjadi sebuah ibadah, bernilai ibadah pahala jika ada niat. Ada niat karena Allah.
Termasuk tidur. Misalnya saya tidur cepat nanti biar bisa sholat malam misalnya. Maka tidur itu bernilai ibadah. Jika tidak niat, tidak bernilai ibadah. Itu bedanya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di sini apa? Ada sirrul a'mal, rahasia dari amal perbuatan itu letaknya pada niat. Orang yang mengetahui ilmu bahwa niat ini adalah mempengaruhi dapat pahala atau tidak, termasuk dalam amal amal yang pada dasarnya hukumnya mubah menjadi bisa berpahala, maka mencari pahala itu menjadi mudah. Tidur dapat pahala, mandi dapat pahala, makan dapat pahala, minum dapat pahala, tersenyum dapat pahala. Ya, jadi mudah sekali dia mendapatkan pahala. Gara-gara apa? Dia tahu jika dia berniat, meniatkan itu, melakukan hal-hal mubah itu karena Allah, maka itu akan menjadi nilainya nilai ibadah. Tapi kalau orang yang tidak mengetahui ini, nggak ngaji, nggak tahu tentang rahasia amal perbuatan ini, maka jangankan amal yang mubah, amal yang wajib pun dia tidak mendapatkan pahalanya. Seperti tadi, amal yang wajib apa? Mencari nafkah untuk istri dan anak. Sesuatu yang wajib itu pahalanya tidak bisa tertandingi oleh pahala amalan yang sunnah. Kalau dikatakan wajib itu artinya apa? Pahalanya sangat besar. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Dalam hadis qudsi. Artinya apa? Yang paling cepat menghasilkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah amalan yang hukumnya wajib. Nah, mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak hukumnya wajib. Jika dia niat, pahalanya sangat besar, jauh lebih besar dari sholat sunnah dan sebagainya, puasa sunnah dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang apa? Dia tidak niat. Kalau tidak niat, ya udah kosong. Nah, yang wajib saja bisa kehilangan pahala. Bagaimana dengan sesuatu yang mubah? Nah, maka orang yang berilmu itu sangat beruntung karena sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, fungsinya niat itu adalah membedakan perbuatan yang dilakukan, apakah perbuatan itu adalah ibadah atau perbuatan itu adalah adah, kebiasaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membedakan maksud dari amal perbuatan yang dilakukan. Nah, karena Allah atau karena manusia. Itu membedakan itu. Dia melakukan amal perbuatan baik itu karena Allah atau karena manusia. Pembedanya ada pada niat. Nah, ini yang lebih sulit di sini. Nah, di sini. Kenapa? Karena Allah itu tidak menerima, dengan pengertian tidak memberikan pahala amal soleh yang tidak disertai dengan niat karena Allah, niat ikhlas. Ada orang tadi sholat, ya, ada orang sholat, dia sudah niat dalam sholatnya itu, sudah dalam hatinya sudah sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin dan seterusnya, ya, itu sudah niat dia dalam hatinya ketika takbiratul ihram. Artinya apa? Sah. Sholatnya sah. Tetapi apa? Ketika dia sholat itu, tujuan dia, niatnya adalah untuk mendapatkan pujian manusia, biar dipuji oleh orang. Maka di sini apa? Di sini berarti bukan li ajlillah, tetapi li ajlin nas, karena manusia. Maka
hilang, pahalanya hilang. Karena Allah tidak menerima amal soleh yang tidak dilakukan ikhlas karena Allah. Nah, jadi ada kalanya amal soleh yang kita lakukan itu sah, tetapi tidak berpahala. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ja'a rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika ada seorang laki-laki dia pergi berperang, tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dan juga mendapatkan nama, biar disebut orang sebagai pahlawan, karena dia gagah berani pergi berperang melawan orang kafir. Bagaimana pendapatmu jika ada orang seperti itu? Niatnya ganda. Yang pertama untuk mencari pahala Allah, yang kedua untuk mencari pujian manusia. Kata Rasulullah, apa jawaban beliau? Beliau mengatakan la syai'a lahu. La syai'a lahu, artinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian diulang lagi oleh sahabat laki-laki yang bertanya itu, diulang lagi pertanyaan yang sama. Jawaban Nabi 3 kali apa? La syai'a lahu. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu yang niatnya 2. Bagaimana yang niatnya hanya 1? Karena manusia saja. Yang niat ganda, niatnya lillahi ta'ala dan karena manusia. Meskipun ini nggak mungkin, kalau seseorang niat riya dan ikhlas itu nggak mungkin gabung. Tapi seandainya seseorang mengatakan saya niatnya 2, maka dia yang dianggap adalah riya. Sebenarnya dia telah riya dalam beramal. Jadi ikhlas itu bagaimana? Al-ikhlas itu al-amal bitta'ah lillahi ta'ala. Jadi beramal ketaatan karena Allah, itu namanya ikhlas. Kalau li ajli mahmadatin nas, untuk mencari pujian manusia, maka itu namanya riya. Kebalikan daripada ikhlas adalah riya. Setelah Rasulullah mengatakan itu 3 kali, dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak dapat apa-apa. Kemudian Rasulullah menjelaskan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima suatu amal perbuatan baik kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Nah, itu kuncinya. Karena itu tadi di awal pertemuan kita ingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niat. Karena apa? Jika itu tidak dilakukan, maka kita nggak akan dapat apa-apa. 1 jam duduk hanya capek saja yang kita dapat, justru kita akan mendapatkan dosa. Seandainya kita tidur tadi, malah nggak dapat dosa. Tetapi karena kita salah niat, maka bisa mendapatkan dosa karenanya. Nah, karena itu kita ingatkan di awal, agar tidak berubah niat kita, bahwa kita berkumpul dalam sebuah majelis ilmu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dan ini tentu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang sangat sulit, membutuhkan kepada kerja keras dan usaha dari kita semuanya. Rasulullah bahkan menyamakan riya itu dengan syirik kecil, dengan syirik. Beliau mengatakan, ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Takutlah kalian kepada riya, karena sesungguhnya riya itu adalah syirik kecil. Kenapa Rasulullah menyamakan riya dengan syirik? Karena ada kemiripan. Salah satu kemiripannya adalah sama-sama bisa menghapus pahala perbuatan baik yang dilakukan.
Kalau syirik itu bisa menghapus semua pahala yang dilakukannya, baik yang sedang dilakukan maupun yang telah dilakukan, itu semua perbuatannya apa? Terhapus. Itu kalau apa? Kalau syirik. Misalnya ada seseorang dari sejak balik dia sudah apa? Sudah beramal soleh. Ketika umur 60 tahun dia syirik, jatuh pada syirik, menyerupakan Allah dengan makhluknya, beribadah kepada selain Allah. Maka apa? Semua pahala yang telah dia kumpulkan sejak dia balik sampai tua, semuanya terhapus. Itu kalau syirik. Nah, sedangkan riya itu menghapus pahala yang amal perbuatan yang dibarengi dengan riya. Jadi pahala amal perbuatan yang sebelumnya itu tidak terhapus, tetapi pahala amal perbuatan yang dia lakukan bersamaan dengan riya itu yang terhapus. Misalnya ada orang sholat, pada rakaat yang pertama dia lillahi ta'ala, maka berpahala. Nah, rakaat ini berpahala. Setelah memasuki rakaat yang kedua, berubah hatinya. Nah, berubah hatinya, entah karena apa, tiba-tiba dia niatnya karena manusia, untuk mencari pujian manusia. Maka di sini apa? Rakaat yang pertama dapat pahala, rakaat yang kedua tidak dapat pahala. Bagaimana pahala rakaat pertama? Apakah terhapus? Tidak terhapus. Tidak terhapus. Nah, itu bedanya. Jadi yang pahala yang terhapus oleh riya itu adalah pahala amal soleh yang dilakukan dengan riya, bersamaan dengan riya itu. Kalau syirik itu menghapus semua pahala amal soleh yang pernah dilakukan. Itu bedanya. Itu apa? Persamaannya. Perbedaannya. Kalau persamaannya apa? Sama-sama menghapus pahala amal soleh. Sehingga dikatakan apa? Asyirkul asghar, syirik kecil, ittaqur riya'a fa innahu asyirkul asghar. Takutlah kalian kepada riya, berhati-hatilah kalian terhadap riya, karena riya itu adalah syirik kecil. Hadirin rahimakumullah, juga pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana agar kita ini bisa ikhlas di dalam beramal soleh? Ini tentu sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Banyak di antara kita secara teori tahu bahwa ikhlas itu artinya beramal karena Allah. Riya itu artinya beramal karena untuk mencari pujian manusia. Tetapi bagaimana cara kita agar bisa ikhlas di dalam beramal? Dan ini penting sekali untuk kita ketahui. Karena kita memerlukan usaha. Tanpa usaha maka ini sulit. Karena ikhlas ini apa? Perbuatan hati. Dan perbuatan hati itu jauh lebih sulit daripada perbuatan zahir. Kalau kita melaksanakan sholat itu perbuatan zahir, itu lebih ringan. Kita puasa itu perbuatan zahir, itu lebih ringan. Tetapi untuk ikhlas itu lebih sulit. Kenapa? Karena pertama dia tidak terlihat oleh orang. Kita nggak tahu, saya nggak tahu apa yang ada dalam hati setiap orang yang hadir di sini. Kita nggak tahu. Apa niatnya kita tidak tahu. Apakah ikhlas atau tidak ikhlas kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah dan Dia sendiri tahu apa niat Dia. Nah, sehingga sulit. Yang kedua karena apa? Hati itu mudah berubah. Yusammal qalbu qalban likathrati taqallubihi. Hati itu disebut qalb itu karena apa? Banyak taqallub. Taqallub itu berubah-ubah, berpindah-pindah.
Nah, perpindahannya bukan hitungan jam, bahkan bisa hitungan detik. Dalam setiap detik bisa berubah. Karena itu kita harus selalu harus kita muraqabah hati kita. Artinya hati kita harus kita awasi terus. Jangan sampai berubah niat dalam setiap kita melakukan amal kebaikan. Nah, untuk agar kita bisa ikhlas di dalam beramal, maka yang harus kita ingat adalah bahwa pujian manusia tidak akan menyelamatkan kita di akhirat. Celaan manusia tidak akan membahayakan kita di akhirat. Nah, dua ini sebenarnya satu ya. Tetapi ini penting untuk diingat. Saya ulangi lagi, harus kita tetapkan di dalam hati kita bahwa pujian manusia tidak akan menyelamatkan, tidak akan bisa memberikan manfaat untuk kita nanti di alam kubur juga di akhirat. Celaan manusia tidak akan bisa merugikan kita, membahayakan kita, baik di alam kubur maupun di akhirat. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Di bumi ini, di dunia ini, jutaan orang mengeluh-elukan kita. Apa mengeluh-elukan itu? Memuji kita misalnya. Wah, orangnya begini alim, alamah, misalnya tampan, kaya, dipuji setinggi langit. Misalnya, dia dipuji setinggi langit. Ketika dia mati, apakah pujian itu akan menyelamatkan dia dari malaikat munkar dan nakir? Tidak. Tidak akan menyelamatkan dia. Yang menyelamatkan dia adalah amal keimanan dan amal soleh dia. Bukan pujian manusia. Pujian manusia terhenti ketika dia mati, sudah selesai. Sampai di situ. Hanya dikenang oleh manusia, tetapi dia akan mempertanggungjawabkan amalnya di dalam kubur dan di akhirat nanti. Sebaliknya, seandainya seluruh dunia mencaci maki kita, pokoknya yang buruk-buruk semuanya dituduhkan kepada kita. Segala keburukan dialamatkan kepada kita. Apakah celaan itu menjadikan kita nanti yang asalnya harusnya enggak diazab menjadi diazab? Enggak. Kenapa? Karena yang menjadikan kita disiksa di alam kubur dan juga di akhirat adalah kekufuran dan kemaksiatan yang kita lakukan di atas dunia. Misalnya ada seseorang di atas dunia ini, nggak dikenal orang sama sekali dia. Karena dia ya kalau beribadah ya lillahi ta'ala dan nggak ada orang memuji dia. Nggak ada orang yang memuji, tapi dia ketika beribadah dia istiqomah dan ikhlas lillahi ta'ala. Ketika dia mati, yang takziah sedikit sekali. Karena dia nggak dikenal dan selamat apa enggak dia di alam kubur? Akan selamat dia. Karena keimanan dan amal ketaatannya. Sebaliknya, ada seseorang dipuji, dia masyhur. Sehingga ketika dia mati, yang ngelayat, yang takziah, ribuan orang datang. Jenazahnya dimakamkan dengan prosesi yang luar biasa. Tetapi dia orang yang sebenarnya kufur. Ketika beramal tidak lillahi ta'ala. Dia ingin dipuji dalam beramal soleh. Apakah dia akan selamat di alam kubur? Tidak. Nah, karena itu kita harus tahu itu. Jadi pujian manusia tidak akan memberi manfaat untuk kita di alam kubur nanti. Tidak akan menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Karena itu yang kita kejar
adalah pujian Allah, ridho Allah. Jika Allah memuji hambanya, maka dia akan selamat nanti di akhirat. Pujian Allah lah yang harus kita cari, ridho Allah lah yang kita cari, bukan pujian atau ridho manusia. Nah, mari kita bersama-sama ya, bersama-sama untuk kita bisa melakukan ini, berusaha. Karena kita sendiri, kita semuanya tidak berarti sudah ikhlas dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Tetapi ini usaha terus menerus tanpa henti sampai kita meninggal dunia nanti untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah. Yang terakhir, waktu juga sudah mau habis. Yang terakhir bahwa perlu diketahui bahwa hadis ini ada asbabul wurudnya, yaitu terkait dengan ada seorang laki-laki yang hijrah ke Madinah itu tujuannya bukan karena Allah. Orang yang hijrah karena Allah itu mendapatkan keutamaan pahala yang sangat besar. Tetapi ada seorang laki-laki ketika itu yang dia hijrah itu karena seorang perempuan. Namanya Ummu Qais. Jadi ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Ummu Qais ini ikut hijrah. Kemudian ada seorang laki-laki yang ngesir Ummu Qais untuk dia nikahi, ikut hijrah. Dia gimana ini? Kalau saya ditinggal di sini, dia nggak bisa menikahi perempuan itu. Akhirnya apa? Dia pergi ikut hijrah, tujuannya apa? Biar bisa menikahi Ummu Qais. Sehingga di sini ada lafadz awimra'atin yankihuha. Dia tujuannya untuk itu. Maka apa? Dia nggak mendapatkan pahala. Karena tujuannya apa? Untuk dunia. Nah, untuk dunia, bukan karena Allah. Maka laki-laki ini kemudian sering disebut oleh para ulama dengan muhajiru ummi Qais. Nah, muhajiru ummi Qais. Seorang laki-laki yang hijrah tujuannya untuk bisa menikahi Ummu Qais. Nah, maka ini sebab munculnya Rasulullah bersabda dengan hadis innamal a'malu binniyat. Al-hadis ini adalah terkait dengan masalah itu. Jadi ini yang bisa kita pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali besok pagi jam 5 sampai jam 6 pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.